Satu, dua, tiga. Selamat datang di podcast Nilam Institut. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Selamat datang di podcast Nilam Institut Ora et Labora. Ini pertama kali podcast kita direalisasikan. Alhamdulillah hari ini ada Pak Direktur. Sehat Pak Direktur? Alhamdulillah sehat. Hari-hari kemana aja Pak Direktur? Biasa. Kita ini kan harus energik, harus beraktivitas sesuai porsinya masing-masing kan. Siap. Kuliah gimana Pak Direktur hari ini? Alhamdulillah lancar dan sudah diselesaikan sesegera mungkin. Oh. Terakhir saya dengar informasi Pak Direktur mau wisuda. Kapan lah kira-kira wisudanya tuh? Alhamdulillah kita diberi kelancaran lah untuk wisuda pada awal atau akhir bulan depan. Akhir bulan Juni ini. Juli. Oh, bulan depan. Oh. Ini kawan-kawan, kita hari ini bahas terkait rumah perjuangan atau yang disebut Nilam Institut. Hari ini ada direktur. Direktur, gimana sejarah Nilam kok bisa terbentuk hari ini? Padahal Nilam itu kan nama gang gitu kan. Kok harus ada nama institutnya, kok ada Nilamnya? Sejarahnya itu kayak gimana toh? Jadi kita ulik sedikit tentang Nilam Institut itu. Jadi sebelum ada namanya Nilam Institut, ada beberapa orang ataupun segelintir orang yang masih ada semangat untuk berkumpul ataupun semangat untuk berdiskusi dan berjuanglah untuk kemaslahatan ataupun untuk bersosial dalam hal pengawalan isu-isu yang memang patut kita sosialisasikan untuk semua kalangan. Jadi memang hari ini Nilam terbentuk karena semangat berjuang untuk berkumpul dan berdiskusi serta untuk melakukan hal-hal gebrakan-gebrakan yang memang bisa dilakukan untuk dirasakan semua kalangan. Kenapa harus dinilam gitu kan? Banyak sekarang komunitas-komunitas, sependek pengetahuan saya Pak Direktur, nggak harus dinilam gitu kan, nggak harus membentuk organisasi baru gitu. Hitungnya kan Nilam ini organisasi baru lah ya, komunitas baru. Kenapa nggak gabung aja seperti meja interaksi, terus pojok diskusi, terus ada rumah demokrasi. Ada banyak di Pontianak ini, kalangan mahasiswa ini banyak loh Pak Direktur. Kok bisa harus membentuk Nilam Institut gitu kan? Banyak, tinggal ngikuti aja ataupun menjadi pelopor salah satu di sana Pak Direktur. Gimana kok seperti ini? Ya, kalau hari ini kita berkaca dan memang melihat banyak sekali organisasi ataupun komunitas-komunitas diskusi, ya tentunya kita juga nimbrung juga di sana. Nimbrung. Tetapi kan hari ini bagaimana kita juga bukan mengikuti, tetapi menggagas suatu hal yang baru dengan ya tujuannya hampir sama, tetapi ada beberapa hal yang memang berbeda. Di Nilam ini berbeda dari organisasi yang lain, maksudnya dari komunitas tadi itu berbeda gitu. Iya, berbedanya mungkin dalam hal-hal kita mungkin ada kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang memang tidak hanya diskusi saja. Berarti tidak menonton diskusi tok gitu ya? Iya, tidak. Oh, seperti itu. Berarti Nilam ini udah berapa tahun berjalannya gitu? Ya, kalau memang kita hitung-hitung itu setahunan. Jarang 1 tahun ini kan. Berarti akan ada milad kah nanti ini? Mungkin akan ada milad atau anniversary. Untuk Nilam Institut lah. Iya. Oh, kira-kira kapan itu? Boleh lah saya diundang sama komunitas-komunitas yang lain sebagainya kan, untuk memperkenalkan sekaligus meresmikan, bukan nggak resmi sih kayaknya, tapi kan biar dikenal oleh kalangan luas gitu. Ya, kemungkinan nanti kita akan ada acara anniversary lah. Tapi untuk kapannya itu coming soon lah. Akan ada hal-hal kejutan yang akan kita buat ke depannya. Siap, Pak Direktur. Pak Direktur, kegiatan di Nilam ini apa saja yang udah dilakukan gitu? Melihat pada tahun 2000 kemarin, kalau nggak salah penglihatan saya kan, kalau udah mau setahun berarti terbentuknya di tahun 2021 ya Pak. Jadi apa saja yang udah dilakukan oleh Nilam gitu selama sebelum ini gitu? Sebelum ini kan pertama kali kita buka podcast di Nilam nih, baru pertama kali, dan dan direktur langsung yang menjadi pematerinya hari ini nih. Apa saja yang udah dilakukan Pak Direktur? Ya, untuk memang kita tarik dari 1 tahun belakang ini, mungkin kita baru melaksanakan diskusi-diskusi yang dimana pertama kita diskusi pembukaannya itu
terkait penanganan COVID-19 pada tahun. Iya. Yang kedua kita juga mengulik dan menelisik lah terkait konflik Timur Tengah itu Mas. Oh, yang udah dilakukan sekarang. Yang udah dilakukan kemarin gitu kan. Dan juga sedikit saya tambahkan, nama Nilam ini kan dari nama gang gitu kan. Nama gang, dari nama gang. Dari nama gang tempat atau sekretariat ataupun rumah perjuangannya itu Rumah Perjuangan. di Nilam 5. Bisa tembus juga lewat gang Bukit Sebedang. Bukit Sebedang. Nilam 6. Nilam 6. Ya mungkin terinspirasi dari situ, dari nama gang tempat berjuang ini, tempat kita berkumpul dan segala macam ya kan. Maka tercetuslah namanya Nilam. Kalau institut nih itu gambarannya kayak gimana? Kalau sependek pengetahuan saya nih Pak Direktur, kalau institut itu perguruan tinggi loh gitu. Ini nih sedangkan hanya komunitas gitu. Kok bisa gitu? Enggak juga, institut nih kita gambarkan sebagai universitas ataupun tempat-tempat orang kuliah kan. Iya. Ya, kita juga berkaca kepada Purwa Institut atau yang lain-lainnya kan. Oh iya, tapi kan sependek ini di Pontianak ini kan ada Institut Agama Islam Negeri. Ini kan perguruan tinggi gitu loh. Ini kan dari nama gang ada institutnya gitu. Berarti gimana ini? Saya pun kurang paham sebenarnya. Iya, nama institut ini kan agar ya hari ini berarti Nilam Institut ini isinya itu orang-orang yang terdidik, orang-orang memang memiliki kelebihan, bukan kelebihan dalam segi apapun, dari apapun gitu kan, tapi dari segi intelektualnya, dari intelektual. Berarti pintar-pintar lah orang di rumah ini ya, di komunitas ini. Enggak juga, ya pintar-pintar karena kan memang institut kan berpendidikan anak-anaknya, kawan-kawannya. Boleh dicek lah, salah satu anggota Nilam ini udah punya ijazah S1 semua gitu. Alhamdulillah. Berarti enggak ada yang enggak selesai kuliahnya ya. Kita pastikan orang-orang di Nilam ini ataupun anggota-anggota Nilam ini sudah tamat S1 atau S1. Kalau boleh tahu nih di pengurus Nilam Institut ini hari ini nih dari kalangan mana saja gitu. Kok bisa kemarin pernah saya ketemu sama salah satu alumni dia senior. Dia bilang, "Dek, Nilam sekarang kemana?" katanya. Sekarang dikenal gini, ditanya terus oleh orang, diskusinya kok mulai agak ini. Itu orang-orangnya di dalam yang bekerja itu gimana itu? Dari mana saja asal daerahnya gitu? Kok bisa terbentuk sampai seperti ini gitu, sampai dikenal oleh masyarakat gitu? Ya, Nilam juga terbentuk dari beberapa mahasiswa dari kampus ternama yang ada di Pontianak. Oh, kampus ternama. Ada di Untan, ada di IAIN dan sebagainya kan. Iya. Dan juga latar belakang pendidikannya juga banyak beragam gitu kan. Ada proses pendidikan dari pendidikan. Nah, ada juga dari hukum, dari ekonomi, dari akuntansi. Berarti banyak ya di sini sarjana-sarjana muda di Nilam Institut ya. Banyak dan beragam lah gitu. Banyak dan beragam. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Mantap. Ada berapa orang di rumah di Nilam Institut ini Pak Direktur? Di Nilam ini kalau memang orang bergelut di sini itu kita hitung ada 10 sampai 10 orang. Itu semua cowok semua apa campur atau gimana? Oh, campur, ada cewek. Campur. Ceweknya juga ada. Tapi enggak hilap ya Pak Direktur? Enggak, aman. Enggak. Oh, siap. Takutnya hilap gitu kan kalian satu rumah kan. Kan kayak di Jakarta, di daerah-daerah hari ini di masyarakat di luar sana mahasiswa kadang ada yang hilap. Anda enggak tahu kan Pak Direktur? Gurau saja Pak Direktur. Tapi kan hari ini kan kita juga harus menjaga norma-norma yang ada di Indonesia kan. Jangan sampai norma-norma tersebut pun hilang karena perkembangan zaman ataupun dimakan oleh zaman gitu kan. Sekarang Pak Direktur ini di Nilam ini apalah target ke depan untuk Nilam ini? Kan tadi udah ada menyelesaikan, ada kegiatan diskusi sampai perang Timur Tengah kemarin. Harapannya hari ini nih Nilam nih kayak gimana gitu? Bukan harapan ke depan nih, tapi harapan hari ini gitu. Kalau ke depan tuh panjang Pak Direktur. Kalau hari ini tuh berjangka. Ya, mungkin harapan untuk hari ini dan mungkin hari esok. Mungkin akan ada hal-hal yang memang perlu kita benahi terkait kepengurusan, terkait agenda-agenda memang harus kita susun terstruktur lah bahasanya. Harus kita susun dengan baik lah. Tetapi tidak juga muluk-muluk untuk melakukan kegiatan yang memang
rutin, tetapi setidaknya hari ini kita mencoba dan memang untuk fokus lah untuk mengelola Nilam ini seperti apa yang kita inginkan gitu kan, seperti yang sama-sama kita harapkan lah ke depannya kan. Siap Pak Direktur. Pak Direktur, apa ya, sangat saya prihatin tuh, sangat luar biasa gitu untuk mendirikan Nilam, menggabungkan mahasiswa gitu sampai terbentuk. Memang selain dari mahasiswa Pak, ada kalangan pemuda gitu yang ikut berpartisipasi dalam adanya Nilam Institute gitu. Ya saya katakan memang ya untuk mengumpulkan orang ini kan tidak juga mudah kan. Iya. Tapi kita juga tetap berusaha, tetap berikhtiar lah bagaimana ke depannya, apapun kegiatannya kita juga sounding ataupun tetap bekerja sama dengan beberapa organisasi ataupun beberapa komunitas yang memang bisa kita join ataupun berpartner gitu dalam beberapa kegiatan ke depannya mungkin. Tapi hari ini kita coba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita berjalan bersama-sama gitulah bahasanya kan. Siap. Ini mau nanya lagi Pak Direktur. Di Nilam ini strukturnya itu kan pasti ada ketua, sekretaris, ketua bidang. Dari 10 orang itu apa-apa saja yang ada di dalam bidang tersebut itu Pak Direktur? Karena memang hari ini kita juga tidak terlalu harus bidangnya itu terlalu terstruktur benar. Terstruktur benar. Tetapi hari ini ada memang bidang-bidangnya, ada direkturnya, ada sekretaris, direktur dan bendaharanya kan. Bendahara, KSB. KSB. Dan juga ada bidang-bidang kayak bidang-bidang internal dan eksternal. Oh, ada bidang eksternal dan internal direktur. Hari ini Nilam ini kan udah berjalan 1 tahun. Tadi juga Kominsun insya Allah ya 1 tahun Nilam Institute. Kira-kira ini apa gerakan yang diluncurkan nanti di 1 tahun, di umur 1 tahun Nilam Institute? Rancangan Pak Direktur gimana? Mungkin kedepannya ada suatu harapan ataupun ada suatu hal yang memang perlu kita ketahui bersama. Yeah. Ada hal-hal yang perlu kita kawal. Yang pertama mungkin kita tetap mengawal dan tetap mendukung apapun hal dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di Kota Pontianak, khususnya di Kalimantan itu khususnya di Kota Pontianak dan tangkup besarnya itu di Kalimantan Barat. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang memang kita juga bantu mengawal, bantu juga berpartisipasi kepada siapa nih Pak Direktur? Ya mungkin dalam kegiatan sosial ataupun dalam kita mengawal demokrasi ataupun kita juga mengadakan hal-hal memang untuk meningkatkan kualitas pemuda lah. Kualitas pemuda. Nilam Institute ini pernah ikut kayak kan, kalau komunitas kayak organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan itu kayak PMII, HMI, GMNI itu kan turun lapangan ikut aksi gini. Kalau Nilam Institute ini gimana gitu? Apa hanya monoton diskusi ataupun hanya gerakan bantu-bantu sosial ataupun lain sebagainya? Masa cuman diskusi itu gitu? Arah gerakannya ke bawah itu, kalau tadi kan terkait evaluasi pemerintah misalnya, itu gimana kalau untuk Nilam Institute itu? Ya tidak tutup kemungkinan kita melakukan aksi, tetapi hari ini kita coba menggunakan hal-hal yang memang saya katakan yang lebih bisa diterima di semua kalangan. Oh, diterima semua kalangan dan di Kalimantan Barat. Diskusi ini kan ataupun memang kayak webinar ini kan lebih soft lah, bahasa softnya itu lebih elegan dan memang lebih wow atau gimana? Lebih ini banyak lebih Pak Direktur. Lebihnya ini juga susah gitu. Ngomongkan ini, tapi memang kita juga tidak tutup kemungkinan untuk melakukan aksi, tetapi dengan cara berdiskusi, dengan cara bertemu atau bertatap muka ataupun dengan podcast ini kan akan lebih enak didengar dan memang lebih jelas juga gitu kan dengan penjelasannya. Oke, siap Pak Direktur. Apa ya, ini Pak Direktur, saya ini kan termasuk orang yang tinggal di rumah sebenarnya, cuman hari ini menjadi host dan mewawancarai Pak Direktur. Saya
ingin sedikit menambahkan Pak Direktur, kalau misalnya gini, bukan sedikit menambahkan, memulai pertanyaan baru gitu. Kalau misalkan hari ini Nilam Institute udah 1 tahun ini kan, toh kedepannya itu apa ada perekrutan untuk keanggotaan? Nggak mungkin kan 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun ke depan nggak ada penerus. Nah, Nilam Institute kayak organisasi kan terus ada itu ada pengrekrutan enggak kira-kira untuk pengurus Nilam ya? Kan Nilam ini kan sebuah komunitas. Kalau kayak pojok diskusi itu memang enggak ada perekrutan, siapa yang mau ingin masuk silahkan gitu. Ya, untuk perekrutan itu memang baru-baru kita rancang akan nantinya gitu. Oh, akan dirancang ke nantinya. Tapi kita juga tidak tutup kemungkinan semua orang bisa bergabung dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan gitu. Maka saya bilang kan tujuan Nilam untuk merangkul semua kalangan untuk mengikuti ataupun mendapatkan sama-sama mendapatkan pengetahuan, ilmu lah untuk dikonsumsi untuk semua golongan ataupun golongannya. Memang mantap ya, saya lihat memang beberapa tahun ini Nilam Institute bukan beberapa tahun tapi tahun 2021 kemarin itu memang sangat aktif mengawal isu-isu daerah, isu-isu Covid, isu-isu nasional. Ada beberapa diskusi memang ramai pesertanya sampai kalau tidak salah tuh 150 kalau tidak salah, pernah ya Pak Direktur? Pernah. Mungkin hari ini cukup sekian karena ini adalah podcast pertama para kawan-kawan yang ada di media sosial. Jangan lupa di subscribe. Di apa lagi Pak Direktur? Di like dan di share. Di share itu jangan lupa ya. Terima kasih dari kami Nilam Institute. Ora et labora.